hari Minggu. Ibu guru sangat bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu. Ada Ibu Guru Seva sebagai liturgis, ada Ibu Guru Linda sebagai yang akan bercerita pada hari ini, dan ada Kakak Andre yang akan menjadi pemusik kita pada hari ini. Baiklah anak-anakku, mari kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kakak mengucapkan, apa kabar hari ini? Luar biasa? Yes, yes, dahsyat. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian Hatiku Siap Ya Allah. Ibadah kita, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Anak-anakku, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur responsorial terdapat di Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ibu Guru Seva akan membacakan tulisan yang cetakannya keluar, sedangkan anak-anakku di rumah bersama dengan Ibu Guru Linda membacakan tulisan yang cetakannya ke dalam. Mari kita mulai. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Anak-anakku, dalam kehidupan kita tidak lepas dari keseharian kita. Kadangkala kita antara sadar dan tidak, kita mengecewakan hati Tuhan, kita melanggar perintah Tuhan. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kehidupan yang Kau karuniakan pada kami hingga hari ini Tuhan. Buat penyertaan-Mu, kami sangat senang menerimanya. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kadangkala kami sengaja maupun tidak, kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau mendengar perintah Tuhan, yang mau mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan dan tolonglah kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat dari Mazmur 126 ayat yang ketiga yang berbunyi, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Ya, kita akan mendengarkan cerita, tetapi sebelumnya itu kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih atas kasih pimpinan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan,
kami anak-anak sekolah minggumu boleh kembali datang beribadah, walaupun itu hanya lewat ibadah live streaming, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan hikmat kami untuk datang beribadah kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk memahami, mengerti, bahkan memberlakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman, urapi hamba dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Inilah doa seluruh sembahyang kami, kabulkanlah permohonan kami. Kami datang berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, amin. Nah, sebelumnya Ibu Guru mau bertanya, ada tidak yang pernah menanam pohon atau menanam bunga? Kakak Sepa mungkin pernah menanam bunga? Pernah Ibu Guru. Oh, pernah. Nah, kira-kira apa saja yang dipersiapkan jika kita mau menanam pohon atau bunga? Pertama, tanahnya, kedua tempatnya, ketiga pupuknya, keempat tanamannya. Ya, betul. Nah, tentunya jika kita mau menanam pohon atau bunga, ya faktor penunjang yang paling utama yaitu tanah yang subur ya. Ya. Karena tanah yang subur pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, dalam cerita kita kali ini, Tuhan Yesus pernah mengajar di tepi danau. Pada waktu itu, orang berbondong-bondong untuk datang ke tepi danau. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke atas perahu. Dan mulailah Tuhan Yesus mengajar orang-orang di tempat itu, dan Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, penabur ini keluar dengan membawa benih. Tetapi benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian datanglah burung dan memakannya. Dan benihnya juga ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Yang tanahnya itu cuma sedikit. Dia tumbuh, tetapi dia tidak berakar. Begitu datang sinar matahari, dia langsung mati. Dan ada yang jatuh juga di semak berduri. Nah, semak ini akan semakin tinggi dan semakin besar, dan akan menghimpit benih yang ada di dalamnya. Dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Nah, yang di tanah yang subur ini yang menghasilkan buah yang baik. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada juga yang 30 kali lipat. Murid-murid Yesus bertanya pada Yesus, apakah arti dari perumpamaan ini? Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih adalah firman Tuhan yang ditabur. Yang jatuh di jalan adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi iblis datang dan iblis merampasnya kembali. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak berakar dan tidak mau berbuah. Jika ada tekanan sedikit di dalam hidupnya, dia akan meninggalkan Tuhan atau dia murtad. Dan yang jatuh di semak berduri adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak berbuah. Hidupnya itu hanya dipenuhi dengan kekhawatiran akan kekayaan dan harta duniawi. Sedangkan yang jatuh di tanah yang subur adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, menghayati, bahkan mau melakukan di dalam hidupnya. Yesus juga menegaskan, siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Dan Yesus juga menegaskan bahwa anak-anak Tuhan mendapat hak istimewa untuk mengerti firman Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan akan diberi karunia oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin saat ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, anak-anak tidak akan pernah bosan. Dan saat dinasehati berdasarkan firman Tuhan,
oleh guru sekolah minggu, oleh guru-gurunya di sekolah, oleh oma, opa, papa, mama, selalu setia mendengar dan tidak mengeraskan hati. Anak-anakku, sebagai anak-anak Tuhan yang dikaruniai keistimewaan, kita harus senantiasa menghargai keistimewaan di dalam hidup kita. Karena kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Karena itu, jangan pernah menyanyiakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita melalui perantaraan Roh Kudus. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Demikian cerita kita pada hari ini, dan pembacaan kita terambil dari Matius 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Kita akan membaca secara bersama-sama, dan jika anak-anakku semua sudah mendapat bagian dari Alkitab, Matius 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi kita akan membaca satu ayat saja ya. Kita akan membaca di ayatnya yang ke-13. Semuanya sudah mendapat, kita akan membaca secara bersama-sama. Ayatnya yang ke-11, kita mulai. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Amin. Pokok cerita kita pada saat ini, keistimewaan anak-anak Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Linda. Anak-anakku, mari kita meresponnya dengan menyanyikan pujian dari NKB 115 ayat yang pertama, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Anak-anakku, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, tapi sebelumnya kita mendengarkan nats persembahan kita yang terdapat di 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 yang berbunyi, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita akan berikan persembahan, bisa kita berikan kepada Bapak Ibu Guru yang ada di sekitar rumah kita, atau kita men-scan barcode yang ada pada layar. Kita memuji Tuhan, menyanyikan pujian Kidung Jemaat 301, Aku bawa dan berikan. Anak-anakku, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita tenang, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami berdoa kepadamu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang istimewa. Jadi kami memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain yang tidak mengenal Engkau Tuhan.
Ya Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu agar kami mau menjadi pribadi yang taat, yang setia kepada Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami yang bersama dengan kami ataupun tidak bersama dengan kami. Tuhan kasihi mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, bahkan umur yang panjang dalam mereka menjaga kami, dalam mereka mendidik kami. Ajar kami agar dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia sehingga kami dapat membanggakan kedua orang tua kami, bahkan terlebih kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, anak-anakmu yang tidak sempat mengikuti ibadah pada saat ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang malas Engkau ketuk pintu hatinya, supaya ia dapat sadar dan pada saat ibadah berikutnya ia dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Yesus, pandemi ini masih ada. Ajar kami setiap anak-anak-Mu untuk menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan, dan ingatkan kami bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami apapun kondisi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Guru yang ada di jemaat kami, bahkan tim multimedia. Tuhan, Engkau memberkati setiap pribadi mereka hari lepas hari dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan dalam pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, berikan ia hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ya Tuhan, ini permohonan kami, doa kami, seperti doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, mari kita semua bangkit berdiri kembali. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di 2 Korintus 9 ayat 10 yang berbunyi, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menaikkan pujian dari PKJ 280 ayat pertama dan ketiga, takut akan Tuhan. Takut
menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Anak-anakku di rumah, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Ibu Guru Seva, Ibu Guru Linda, dan semua Bapak Ibu Guru yang ada di jemaat kita mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua. Ingat, jaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan, dan doakan pandemi ini cepat berlalu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.